Nah, di sini saya akan membahas tentang mengubah pandangan ketika kita menghadapi validasi yang kita sebut sebagai validasi negatif atau yang rasa di kita itu nggak nyaman, kita maunya lari gitu ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang mengubah pandangan ketika kita menghadapi validasi yang kita sebut sebagai validasi negatif atau yang rasa di kita itu nggak nyaman, kita maunya lari gitu ya, atau fly and fight respon gitu ya. Kita menggunakan reptilian brain kita gitu, survival mode. Yang pertama kita lakukan adalah mengubah pandangan. Karena seringkali pandangan kita itu yang justru menghalangi kita untuk bertumbuh. Kenapa? Karena kita memandang dari sisi lain. Nah, ketika kita memandang dari sisi lain, kok kayak gini gitu ya. Dan kemudian kita nggak mau mengubah pandangan kita nggak akan, pandangan apa yang kita lihat itu nggak akan pernah berubah, akan looping kayak gitu terus, masuk ke looping, jadi servo mekanisme ya dah. Nah, kalau kemudian kita mengubah pandangan kita agak menyerong sedikit atau kita menggunakan lensa yang lain gitu ya, di situ letak legowonya di situ. Karena kemudian ketika kita ngadepin orang atau situasi yang kita pikir itu memberikan kita nggak nyaman, disitulah kita bisa menyelaraskan emotional intelligence-nya. Nah, seringkali yang terjadi adalah dengan orang-orang yang kita cinta itu, dari dalam keluarga sendiri, dari dalam insight diri kita, ya kan. Kemudian ketika kita mulai mengubah pandangan kita terhadap keluarga, terhadap orang-orang terdekat kita, teman, tetangga yang pernah hidup di dalam diri kita ubah pandangan. Yang dahulu kita selalu memandang mereka itu seperti itu, kita ubah pandangan kita hingga akhirnya respon daripada orang-orang tersebut atau situasi tersebut pun berubah, responnya menjadi lain. Yang tadinya itu mungkin nggak respon namun reaksi, kemudian akan merespon. Karena apa? Karena dari diri kita sendiri ada perubahan cara pandang kita gitu ya, ada perubahan lensa di dalam diri kita. Kita nggak lagi memakai lensa yang dulu, kita nggak lagi memandang seseorang atau sesuatu tersebut seperti pandangan kita yang dulu gitu. Kita menggunakan pandangan lain. Nah, pandangan yang lain ini biasanya itu ada pertentangan tuh di dalam diri kita itu. Ada penolakan itu. Karena kemudian otak kita akan berpikir, enggak kok, dia nggak kayak gitu tuh, nyatanya kayak gitu ya kan. Akan terus melakukan satu penolakan. Untuk apa? Di sini energi fear akan terangkat tuh, akan keluar. Untuk apa? Untuk melindungi dia. Untuk fear itu muncul
untuk menjaga, untuk melindungi kita sebenarnya. Nah, karena ada dua kemungkinan nih. Kita mengikuti firnya, kemudian kita tidak melakukan apa-apa karena pikir itu nggak baik gitu ya. Atau kita overcome fear-nya itu. Kita overcome karena kita tahu bahwa bukan seperti ini. Gitu. Walaupun kita nggak perlu memaksakan itu, karena perubahan di luar kita ketika kita memaksakan pun hasilnya juga nggak baik gitu kan. Kita akhirnya menggunakan energy force gitu. Ya kita terima. Kemudian setiap kesadaran yang ada, setiap kesadaran yang hadir, kita ngerasain bahwa experience ini membuat aku bertumbuh. Experience ini juga membuat aku bertumbuh. Karena kemudian ketika kita bereksperience yang negatif, yang kita pikir itu nggak nyaman, yang kita pikir itu nggak seharusnya begitu. Karena sensasi di tubuh sebenarnya sama, antara negatif dan positif itu sebenarnya sama. Cuman karena kita seringnya menolak experience yang kita sebut sebagai negatif, kita tolak. Hingga pada akhirnya kita nggak familiar di situ. Selamat pagi, Pak. Kita nggak familiar di situ. Kita kemudian berpikir bahwa ini negatif. Aku nggak mau experience ini gitu kan. Nah, dari sini kita udah ada resisten tuh. Dan nggak nanggung-nanggung. Karena kemudian ketika kita resisten, kita ada penolakan di situ, akan mengundang experience yang lain, yang similar ya, yang sama, untuk membuat kita semakin nggak nyaman gitu kan. Nah kemudian gimana dong gitu? Ya penerimaan, acceptance. Jadi dari energi pertama yang kita ukur di tabelnya Hawking itu ya, shame, guilty, fear, grief, whatever experience itu, sampai di titik kemudian acceptance. Nah ketika kita acceptance, selamat pagi Bu. Iya. Ketika kemudian kita acceptance, itu dimana kita switching the energy itu sendiri. Karena dari penerimaan itu sendiri kita nggak lagi menjudge gitu ya, antara ini energi negatif dan ini energi positif gitu. Di luar energi negatif dan positif, karena memang beyond of that ya, itu dualitas. Ketika kemudian kita stuck di dualitas, oke aku nggak mau yang negatif, ini jelas nggak bisa. Oh, ini nggak seneng experience seperti ini karena nggak nyaman banget itu ya, nggak bisa. Kenapa? Karena meski itu hanya 1%, kita punya itu semua energi itu. Dari yang kita bilang itu jelek, itu nggak baik, itu mesti dimusnahkan, itu mesti di-delete gitu ya. Dari setiap afirmasi yang kita ngerasa, oh no, ini uncreated gitu ya. Iya, that's fine, karena memang kadangkala apa yang kita ucapkan itu, sounds yang kita ucapkan kan penciptaan gitu kan. Nah kemudian ketika kita mengucapkan satu kata-kata yang energinya negatif, akhirnya kita menciptakan yang negatif. Uncreate it, delete it, okay, right.
Namun sebelum itu terjadi kita menerima, kita accept energi tersebut dengan cinta. Right? Enak sekali sebenarnya ketika kita kemudian bisa menerima apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena it's meant to be seperti itu. Sebelum kejadian itu terjadi, sesuatu yang terjadi itu sudah ada di level kuantum hingga akhirnya terjadi gitu kan, termasuk dengan rasa sakit yang kita alami, baik sakit fisik maupun sakit mental. Rasa sakit itu terjadi karena di medan kuantum ada pertemuan tuh antara positif dan negatif ya. Nah ini kadang yang nggak kita sadari seperti ini. Nah kemudian ketika terjadi, kita menyalahkan, baik menyalahkan keadaan maupun menyalahkan diri kita ataupun menyalahkan orang lain gitu. Nah kemudian ketika kita jatuhnya menyalahkan, kita membuat lingkaran yang sama. Kita back to the vow. Kita kembali ke all program. Apakah kemudian salah? Enggak juga. Enggak ada masalah sebenarnya dengan kembali ke all program, ke default. Fine-fine aja. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terganggu gitu kan. Nah, kalau nggak terganggu ya fine-fine aja, oke-oke aja gitu ya. Kalau terganggu berarti ada something yang kita nggak puas sih dengan peristiwa itu atau dengan orang tersebut gitu kan. Kita ngerasa bahwa oh nggak seharusnya seperti ini gitu. Nah, kemudian ketika kita terganggu, berarti ada part diri kita, ada bagian diri kita yang memang menyadari bahwa itu bukan aku gitu ya. Memang menyadari bahwa itu diriku yang lama yang gak harusnya seperti itu. Nah, disinilah letak kita. Oke, kalau begitu apa yang harus aku lakukan dong gitu kan. Nah, itu tadi, setelah mengubah pandangan, kita akhirnya mengubah persepsi tuh. Ada persepsi-persepsi baru yang tumbuh, dan persepsi ini akan menghasilkan experience yang berbeda. Experience yang berbeda itu ketika kita repeat, dia akan menjadi habit baru, kebiasaan baru tuh. Nah, habit baru inilah, kebiasaan baru inilah yang akan membentuk software baru. Hingga akhirnya kita tahu kita ada transisi tuh antara habit lama, identitas lama ke identitas yang baru. Sangat simpel, sebenarnya sangat simpel sekali. Yang bikin nggak simpel otak kita ya kan, karena otak kita seringnya membuat drama belok-belok muter-muter. Sebenarnya sangat simpel sekali karena kita hanya menyelaraskan emotional intelligence kita dengan sekitar kita. Right? Love you guys.